Kamarudin Simanjuntak datangkan 1000 advokat. Desak Kejati dan Kapolda untuk hentikan kriminalisasi dan teror terhadap advokat. Setelah 3 tahun dijadikan tersangka secara ilegal oleh penyidik, dirinya dan para kuasa hukumnya diteror dan didatangi belasan oknum Polda Metro Jaya tanpa surat izin. Padahal Bareskrim Mabes Polri sudah keluarkan surat SP3D kedua untuk hentikan kasus berdasarkan hasil gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Perkara ini bermula Ike Farida membeli apartemen PT Elite Prima Hutama. Yang dikriminalisasi pengembang PT Elite Prima Hutama, Pakuan Group. Dengan melaporkan polisi. Penyidik unit 5 Subdit 4 Jatanras ini melanggar banyak aturan. Aturan perkap, hukum acara, surat keputusan bersama 3 menteri, tidak transparan dan memihak pelapor secara terang-terangan. Tegas Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Ike. Rekan-rekan semuanya, karena rekan-rekan telah memenuhi aspirasi daripada rakyat Indonesia, khususnya aspirasi klien saya. Sesungguhnya berdasarkan keputusan Kapolri, ada ini ya, keputusan Kapolri mengatakan Dr. Ike Farida tidak bersalah. Ada di sini, bisa dibaca dari Direktorat Diskrim Polda apa namanya? Mabes Polri. Diskrimum Mabes Polri ya. Yang ketiga, klien saya Ike Farida ini membeli apartemen. Sudah 12 tahun belum bisa dikuasai. 12 tahun yang lalu sampai dengan 12 tahun sekarang belum bisa apartemennya dikuasai. Artinya adalah hak setiap warga negara Indonesia memperjuangkan haknya. Apalagi klien saya Dr. Ike Farida. Tetapi karena ini membeli apartemen dari sebuah perusahaan yang berhubungan dengan mafia peradilan, merupakan salah satu konglomerat dari Jawa Timur, maka dengan susah hati saya harus katakan dia susah payah dan belum mendapatkannya. Maka oleh karena itu adalah hak setiap warga negara memperjuangkan agar dia memperoleh haknya itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya, terkait dengan klien saya belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, tetapi dikriminalisasi oleh Polda Metro Jaya. Saya mengatakan kepada pimpinan-pimpinan di sini agar segera diterbitkan surat penghentian penuntutan. Tetapi mereka mengatakan belum bisa menjawab karena menunggu pimpinan dulu. Maka saya katakan saya tidak mau berhentikan demonstrasi ini. Setiap hari harus demo. Malah besok harus lebih besar lagi. Hidup demo! Harus setiap hari lebih besar lagi. Karena mereka belum bisa menjawab. P21 itu adalah terjadi pas pergantian pimpinan. Selama ini 15 kali bolak-balik aja berkasnya, tidak ditemukan kesalahan katanya. Bagaimana bisa ditemukan kesalahan? Orang klien saya Ike Farida tidak pernah bersumpah di pengadilan. Tapi mereka melaporkan klien saya Ike Farida bersalah. Oleh karena itu pas pergantian pimpinan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta langsung P21. Berarti P21-nya ini ada something wrong. Sekali lagi saya katakan ada something wrong. Karena sudah 15 kali bolak-balik.
Kemudian klien saya ini tidak bersalah, sudah 12 tahun memperjuangkan hak-haknya. Kemudian ketidakbersalahannya itu juga dijelaskan di sini. Ada suratnya dari Polda Metro Jaya. Ketika surat itu tidak dipenuhi dalam waktu tertentu, terbit lagi surat yang baru. Itu jelas suatu kesalahan. Karena surat Polda Metro Jaya untuk satu tersangka hanya satu. Ini kok ada dua? Kok ada dua suratnya? Bolak-balik kayak setrikaan. Kemudian di sini juga klien saya akan menjelaskan bahwa klien saya tidak bersalah, yaitu melalui surat Kapolri ini, SP3D. Berdasarkan keterangan Kapolri ini, bahwa klien saya tidak bersalah, melainkan menuntut haknya. Adalah hak setiap warga negara untuk menuntut haknya agar sampai diberikan. Tetapi haknya tidak diberikan, tapi dia dijadikan tersangka dan dilimpah kepada kejaksaan. Oleh karena itu, inilah kejahatan karena menjadikan tersangka klien saya. Untuk itu selebihnya akan diterangkan oleh saudara Agus. Kasus yang menimpa Ibu Ike Farida adalah bukti rusaknya penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang yang dirampas hartanya oleh seorang perampok, tapi perampok tidak dihukum, tapi korban yang menjadi tersangka. Dan sekarang berkas perkaranya sudah P21 di Kejaksaan Tinggi. Ibu Ike Farida tidak melakukan apa yang dituduhkan, karena Ibu Farida tidak pernah hadir dalam tiga persidangan. Ibu Ike Farida tidak pernah bersumpah di pengadilan.